Ya tadi ternyata sekarang zakat ini bisa dilakukan memang bisa dengan berbagai cara nih kok ya. Bisa gitu konvensional kan. dengan mendatangi langsung atau bagi yang tidak punya waktu atau sibuk sekali ternyata sudah hadir juga. Ada yang lebih mudah karena kita perlu cari tempat parkir, tidak perlu antri atau berdesak-desakan. Ada yang lebih mudah lewat online. Dan untuk itu sudah hadir nih pagi ini bersama kita. Di sini sudah ada Mas Al-Fatih Timur atau Timi yang merupakan CEO dari kitabisa.com. Selamat pagi dan juga ada Pak Arifin Purwakananta yakni Direktur Basnas Indonesia. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Ini kalau lihat zakat ceria gitu kan, cerah juga pagi hari ini. Kan berhubungan dengan sesuatu yang melegakan kita gitu ya. Oke, ini sebuah terobosan baru dari anak muda kita, Mas Timi. Ini awalnya membentuk zakat online ini seperti apa kita bisa ini? Ya, sebenarnya kita baru launch zakat.kitabisa.com itu Ramadan ini. Tapi sih di kitabisa.com ini kan udah dari 2013. Kita website untuk galang dana dan donasi. Selama ini customer lebih ke individu, komunitas yang mau galang dana. Nah, sebelum Ramadan kita presentasi ke Pak Arifin, Pak, bisa nggak ya kita kerjasama? Ini udah ada platform online-nya dan Basnas udah biasa untuk nangani zakat. Terus Pak Arifin progresif banget. Ayo kita jalanin Ramadan ini, kita zakat online. Nah, sejak saat itu kita langsung kejar zakat.kitabisa.com, jadi orang bisa bayar zakat ke Basnas via online. Nah, konsepnya gimana sih yang ditawarkan ke masyarakat ini? Konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi orang bisa masuk ke website namanya zakat.kitabisa.com. Boleh kasih lihat langsung boleh, ya. Jadi ini halamannya zakat.kitabisa.com. Bisa kelihatan juga di sini apa hukum zakat online, cara zakatnya gimana, dan ada kalkulatornya. Kita bisa lihat di belakang. Itu dia, kalkulator. Karena kan kita bingung kan, saya harus zakat berapa sih gitu. Saya bisa tulis di sini, misalnya gaji saya tuh 10 juta misalnya ya. Saya masukin di sini 10 juta, kemudian pendapatan lain-lain misalnya 2 juta. Kemudian hutang dan cicilan karena ini akan mengurangi zakat ya. Oh, cicilan mobil, cicilan motor, rumah. Cicilan yang major, yang primer ya Pak. Jatuh tempo. Terus hitung zakat saya muncul 275.000 per bulan. Nah, ini untuk yang sifatnya rutin per bulan ya, penghasilan, profesi. Ada juga zakat mal. Ini yang harta mengendap setiap tahun. Itu kita bisa data dulu, depositonya berapa, propertinya berapa, dan lain-lain. Nanti hitung zakat langsung ketahuan. Sama juga ya. Gitu, ini step 1. Nah, kemudian abis kita tahu, kita harus zakat berapa sih? Kita bisa pilih lembaganya. Nah, ini misalnya saya mau pilih Basnas. Karena ini mitra utama kita Basnas, di sini kita bisa baca Basnas itu apa sih portofolionya, ngapain aja dan lain-lain gitu ya. Bisa baca story-nya juga, ini impact-nya Basnas sejauh ini. Terus kita klik tunaikan zakat, dia tinggal masukin nih nominal saya mau zakat tuh 275.000. Metode pembayarannya kita ambil yang paling atas. Semua misalnya. bank ada ya? Semua bank ada 5 bank, ada kartu kredit juga. Kemudian saya masukin di sini nomor HP saya misalnya. Dan lain-lain, saya klik next. Masuknya ke informasi donatur, bisa login via Facebook. Kenapa harus ada data email dan lain-lain? Supaya ada laporan. Jadi Basnas sendiri juga biasanya kan ada invoice ya Pak ya, untuk para pembayar zakat supaya bisa mengurangi pajak. Kemudian bisa ada laporan zakatnya larinya kemana dan lain-lain. Ya semua jelas ya. Semuanya jelas, sampai akhirnya step terakhir. Kalau kita klik next, itu udah langsung masuk ke halaman summary. Silahkan transfer senilai XXX ke rekening yang tersedia. Nah di sini misalnya, tadi kan 275.115. Nah kalau kita transfer senilai ini, itu akan otomatis terverifikasi. Jadi nggak perlu konfirmasi lagi. Udah sah, udah masuk gitu ya. Fix, dan ada doanya juga ada di email. juga. Nah biasanya kalau secara konvensional itu ada salaman, jabat tangan, dan doa. Nah dengan adanya digital ini, kalau kita lihat dari pandang agama seperti apa Pak Arifin? Iya. Ini adalah kemudahan untuk masyarakat berzakat. Berzakat itu ada ijab kabul dan amil-amil mendoakan. Nah, ijab kabul itu transaksi. Justru dengan digital, transaksi langsung masuk ke lembaga. Malah ini lebih aman. Kalau dititipkan ke seseorang, malah dia harus beberapa proses. Jadi untuk transaksi, ini memenuhi kaidah transaksi. Dan amil mendoakan kepada orang yang berzakat walaupun melalui online. Bagaimana caranya? Kami berdoa kepada para bezaki dan kami memberi notifikasi doa melalui email kepada orang yang berzakat di digital. Oh gitu. Jadi ada doa lewat email setelah notifikasi kita melakukan pembayaran seperti itu. Potensi zakat di Indonesia saat ini seperti apa sih Pak Arifin? Potensi zakat kita di Indonesia ini sekarang 217 triliun satu tahun. Namun yang membayar zakat masihlah berupa 1 sekian persen dari 217, yaitu 3
sampai 4 triliun setahun. Kami ingin mengupayakan zakat tahun ini 2016 5 triliun satu tahun. Oke. Kemudian sasarannya setelah mendapatkan dana dari masyarakat, kemana didistribusikan dana-dana ini? Ya, dana zakat yang kami dapatkan dari zakat digital dan zakat-zakat yang lainnya itu kami salurkan melalui 3 kelompok. Kelompok-kelompok sosial di mana bantuan bencana, bantuan pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian kelompok ekonomi kami berikan modal, beli pelatihan kerja, mendorong akses pasar, dan satu lagi adalah dakwah dan advokasi, yaitu membela orang-orang yang memang terpinggirkan, tertindas dan mu'alaf gitu. Dan dari 3 program tadi, 3 kelompok program tadi, harapannya adalah dari mustahik, orang yang berhak menerima zakat, menaik menjadi muzaki, orang yang bisa berzakat. Amin. Nah, selanjutnya apa sih kendala yang dihadapi sejauh ini dari Basnas sendiri? Ya, kendala yang terbesar bagi kami adalah jumlah zakat yang dihimpun dibanding angka kemiskinan masih sangat besar. Oh, padahal 1%. Jadi semacam target yang ingin dikejar namun belum tercapai. Iya, betul. Angka yang kami himpun di nasional itu masihlah kecil sekali. Nah, sejauh ini target dari zakat digital ini tujuannya atau sasarannya siapa sih sebenarnya? Anak muda, orang tua, atau siapa? Atau usia range berapa? Pastinya orang-orang yang udah naik ojek online, gitu, belanjanya online, semuanya online. Sekarang kita juga pengen zakat itu cool dan bisa via online. Jadi lebih ke 25 sampai 40 gitu ya yang baru masuk kerja atau yang ya baru-baru dapat gaji gitu ya, anak muda yang sangat friendly sama mobile sama digital. Jadi dan mereka bisa akses kapanpun dimanapun. Jadi kan kadang suka harus kemana sih bayar zakat, gimana sih caranya gitu. Edukasinya juga ada online, jadi ada video, ada ngejelasin. Keuntungan apa aja yang didapat oleh orang-orang yang menyalurkan zakat online selain kecepatan gitu? Oke, pertama tadi kecepatan pasti kemudahan, yang kedua tuh transparansi juga, karena dari lembaga zakat pun juga ada beberapa yang nge-showcase project mereka apa, program. Jadi zakatnya bisa yang sifatnya umum, langsung ke lembaga, atau bisa juga yang sifatnya spesifik ke project. Nah, kalau spesifik project ini bisa pilih muzakinya mau kemana. Misalnya kalau Basnas tuh ada project Umar bin Khattab ya Pak ya, langsung menyalurkan, yang langsung menyalurkan. Tapi ada juga project anak yatim gitu dan lain-lain. Nah, itu orang bisa pilih dan nanti laporannya juga bisa dikasih sesuai dari zakatnya. Mas Timin, dari zakat digital ini pengembangan selanjutnya apa? Apa yang ingin Selanjutnya dicapai? kita akan lihat behavior orang dalam membayar zakat online. Kalau ternyata banyak, growing, dan orang ternyata cukup tertarik, kita akan bikin apps bareng Basnas. Oh gitu. Apps untuk bayar zakat. Terima kasih Sukses sekali. ya dengan zakat digitalnya, dan semoga semakin banyak orang yang untuk berzakat, karena tentu saja ini mensucikan diri, kemudian membersihkan harta-harta kita tentunya. Iya, terima kasih Pak Arifin dan Pak juga Arifin, Mas Timi. Mas Timi, Semangat makasih. terus ya menggalangkan dan atau menyemangati orang untuk berzakat ya. Amin. Yes. Dan informasi dari dunia hiburan akan hadir usai jeda, jangan kemana-mana. Indonesia Morning Show segera kembali.